Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad fanusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Ushulul Iman oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Selanjutnya berkata Asy-Syaikh wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas yang Allah telah meridhai beliau, dia berkata, Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus khadim Rasulullah, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anas bin Malik orang yang berkhidmat kepada Rasulullah 10 tahun lamanya. Dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang didoakan khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 doa, yaitu banyakkan rizkinya, dibanyakkan anak-anaknya, dan dipanjangkan usianya, serta dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Dan Anas bin Malik termasuk sahabat yang mempunyai anak yang paling banyak. Dan juga termasuk usianya panjang. Dan beliau mempunyai kebun yang sangat subur. Naam, sebagaimana datang dalam riwayat, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu sendiri mengatakan bahwa orang-orang
Itu kebun mereka 1 tahun panennya 1 kali. Tetapi kebun Anas bin Malik itu 1 tahun 2 kali. Ya Allah membanyakkan rizkinya. Allah subhanahu wa ta'ala membanyakkan rizkinya dengan sebab doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya. Sungguhnya orang kafir apabila dia melakukan suatu perbuatan baik, ut'ima biha tu'matan minad dunya, maka dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi dia sesuap makanan, memberi dia makan dengan sesuap makanan di dunia. Wa ammal mu'min, adapun orang mukmin, fa innallaha yaddakhiru lahu hasanatih fil akhirah wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atih. Adapun orang mukmin, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyimpan untuknya amal-amal kebaikannya itu di akhirat, yakni nanti dibalas oleh Allah di akhirat. Dia melakukan amal-amal kebaikan, pahalanya disimpan oleh Allah untuk dibalas nanti di akhirat. Wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atih, dan Allah memberikan dia rizki di dunia atas ketaatannya, sebab ketaatannya. Kata Syekh, rawahu Muslim, hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Maka ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini jelas sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada orang kafir dan orang mukmin. Maka yang pertama Nabi mengatakan orang kafir itu kalau dia beramal dengan amalan-amalan kebaikan, apakah dia bantu orang, apakah dia bersedekah, apakah dia melakukan bakti-bakti sosial, ya, dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, maka dia tidak mendapatkan pahala apa-apa atas kebaikannya itu, melainkan dengan kebaikannya itu Allah memberikan dia makan di dunia. Jadi dia dapat rizki, ya, harta dan seterusnya. Itu sebab kebaikan-kebaikannya. Yani kebaikan-kebaikannya itu dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dengan dilapangkan baginya rizkinya. Dan dia tidak mendapatkan pahala apa-apa di akhirat.
Jadi orang kafir kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan, apapun kebaikannya, sumbang untuk jalan raya, sumbang untuk bangun fasilitas umum, dan seterusnya, bagi-bagi uang atau sembako, ya, dan lain-lain. Nah, itu dia tidak mendapatkan pahala, melainkan Allah kasih dia satu bagian saja dalam perhitungan Allah. Satu bagian itu yakni dia mendapatkan di dunia saja, Allah balas di dunia, yaitu Allah beri dia makan. Allah beri dia makan. Maka orang kafir dia semakin banyak melakukan kebaikan, maka Allah semakin memberi dia makanan, yakni harta, kekayaan, kelapangan, sebagai bentuk balasan kepada Allah, kepadanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa, karena Allah sudah balas semua amal kebaikannya itu di dunia. Maka laisa lahum fil akhirati, mereka di akhirat itu tidak ada dapat bagian apa-apa, ya, habis sudah dibalas oleh Allah di dunia. Dan memang Allah adil, Allah maha adil. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendolimi hamba. Coba saja kalau dia lakukan kebaikan lalu Allah tidak balas dia di dunia, kemudian di akhirat pun dia tidak dapat pahala, ya bisa-bisa nanti dikatakan Allah itu zalim. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala maha adil, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha bijaksana. Telah berlaku bagi ketetapan Allah bahwa orang kafir itu tidak akan pernah masuk surga. Maka Allah, bagaimana kalau dia, pertanyaannya, bagaimana kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan? Maka jawabnya, Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu di dunia. Ya bisa jadi Allah berikan dia kesehatan, bisa jadi Allah panjangkan umurnya, ya bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ya berikan dia kelapangan harta benda yang banyak, begitu dan seterusnya. Adapun orang mukmin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membalas mereka dua bagian. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada orang mukmin itu dua bagian atas amal-amal kebaikan yang dilakukan olehnya. Yaitu yang pertama sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, yaitu wa ammal mu'min fa innallaha yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah. Adapun orang mukmin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan baginya amal-amal kebaikan yang dia lakukan itu nanti dibalas di akhirat. Ini yang pertama. Jadi seorang mukmin yang tulus, ikhlas melakukan kebaikan-kebaikan, ya, dia melakukan amalan-amalan, apakah amalan yang bersifat infiradiyah atau amalan yang bersifat umum, apakah amalan berupa sholat, puasa, ya, ataukah amalan-amalan berupa bakti sosial, sedekah, infak, zakat, dan seterusnya dari amal-amal saleh yang dilakukan olehnya, itu tidak Allah habiskannya di akhirat, tidak, ya, Allah tidak habiskan di akhirat. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan balasan atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan olehnya itu, supaya nanti Allah akan membalasnya di akhirat. Oleh sebab itu merugi kalau orang yang melakukan amalan-amalan tersebut lalu dia bermaksud untuk mendapatkan dunia. Lawang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyimpan untuk memberikan balasan kepadanya di akhirat, justru yang dia minta dunia dengan amalan itu. Maka ini orang-orang yang merugi. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man yuridud dunya wa zinataha nuwafi ilaiha fiha
nuwafi ilaihim fiha wa hum la yubkhasun. Ya, barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepadanya balasan atas amalan-amalan yang dia lakukan itu di dunia, dan dia tidak akan dirugikan sedikit pun. Ya. Dan sia-sialah apa yang dia lakukan, serta gugurlah amal-amal yang dia lakukan. Bahkan Allah mengatakan walaisa lahum fil akhirati illan nar, mereka di akhirat tidak dapat apa-apa lagi kecuali neraka. Ya, kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan atasnya perhitungan, yaitu Allah akan menyimpan amal-amal kebaikannya itu supaya Allah balas di akhirat, tetapi justru dia minta supaya balasnya di dunia. Nah, kayak ini keliru. Nah, ini kerugian. Nah, maka dari itu kita dilihat di sini Allah Subhanahu wa taala atas orang mukmin yang ikhlas melakukan amal kebaikan, tulus melakukan amal kebaikan, yaitu Allah simpan pahalanya, nanti Allah balas di akhirat. Itu perhitungan Allah yang pertama berdasarkan hadis ini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atih. Allah beri dia rizki di dunia atas ketaatannya itu. Jadi dia dapat dua. Dia orang yang dia taat kepada Allah, orang yang dia lakukan amal kebaikan, beramal soleh, tidak usah dia bermaksudkan dengan amal itu untuk mendapatkan dunia, tidak perlu, karena nanti memang Allah telah tetapkan sendiri bahwa pasti dia mendapatkan dunia juga dengan amal itu. Tetapi yang paling terpenting adalah ketika dia beramal, melakukan amalan soleh dengan ikhlas, mengharapkan wajah Allah, ya, dengan penuh keimanan, mendambakan pahala di sisi Allah, maka Allah simpan untuknya pahala di akhirat, dan juga Allah berikan kepada dia di dunia itu rizki. Jadi tidak usah, kalau Allah sudah bagi-bagi bahwa Allah akan simpan pahalanya nanti dibalas di akhirat, tapi tetap saja di dunia Allah berikan dia rizki, lalu ngapain amalan yang dia lakukan itu dia bermaksud untuk mendapatkan dunia lagi? Tanpa dia bermaksud pun Allah akan memberikan balasan atas dia, atas ketaatannya itu, dengan Allah berikan kepadanya apa? Rizki di dunia. Nah, inilah makna dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepada dia jalan keluar, dan Allah berikan dia rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Artinya bukan ketaatannya itu, ketakwaannya kepada Allah itu lalu Allah balas semuanya di dunia, tidak. Tetap saja ketaatannya, ketakwaannya itu Allah simpan pahalanya, Allah akan balas di akhirat. Tapi atas ketaatannya itu Allah berikan dia kemudahan di dunia, berikan dia jalan keluar, berikan dia rizki dari tempat yang tidak diduga-duga, dan seterusnya dan seterusnya. Sebab itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina. Ya, dan beristighfarlah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala itu adalah zat yang maha mengampuni, maha memberikan ampunan. Niscaya dengan istighfar kalian itu, ya tetap kalian mendapatkan pahala atas istighfar itu, tapi Allah berikan kepada kalian bonus, yaitu yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ya, Allah akan memberikan rizki kepada kalian, Allah turunkan kepada kalian air hujan dari langit yang banyak, dan Allah akan membanyakkan harta kalian dan membanyakkan anak-anak kalian. Maka ini apa? Ini bagian yang kedua. Jadi kalau dikatakan orang saleh atau orang itu dia lakukan kebajikan-kebajikan, seorang mukmin dia beramal, dia melakukan amalan-amalan baik, apakah dengan maksud semata-mata untuk dia mendapatkan pahala di sisi Allah?
Lalu apakah dia akan mendapatkan dunia pula? Jawabnya iya, dia akan mendapatkan dunia sebagai bonus atasnya. Berdasarkan hadis ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang mukmin atas kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu dengan dua bagian. Pertama, satu bagian yaitu Allah simpan untuk dibalas di akhirat, dan inilah yang tentu inilah merupakan puncak tujuan dari amalan seorang mukmin. Dan yang kedua adalah Allah berikan dia bonus, yaitu Allah memberikan dia rizki di dunia atas ketaatannya. Ya, maka dari itu orang-orang soleh mengatakan amal ketaatan itu mendatangkan rizki, memudahkan rizki. Ya, begitu pula sebaliknya, amal kemaksiatan itu menyempitkan rizki, menghalangi datangnya rizki. Sebagaimana kesyirikan menghalangi turunnya hujan, ya, dan seterusnya. Kebid'ahan menyebabkan hilangnya berkah, dan seterusnya. Nah, maka laki-laki dalam hadis yang mulia ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tentang suatu sifat Allah yang luar biasa sekali, yaitu Allah mempunyai sifat rahmat yang sangat luas. Allah itu mempunyai sifat rahmat yang sangat luas. Dan Allah itu tidak zalim, Allah itu maha adil, dan Allah itu dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Maka dari itu, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53, kata Allah, qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah. Katakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang menganiaya diri mereka sendiri, la taqnutu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Ya, karena rahmat Allah itu luas. Dan rahmat Allah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada hamba-hambanya. Ya, dan bahkan seorang mukmin saja ketika dia beramal, Allah memberikan kepadanya balasan dalam dua bagian. Bagian yang pertama Allah simpan untuknya pahalanya, nanti Allah balas di akhirat. Dan balasan yang kedua adalah Allah akan memberikan dia rizki atas apa? Dasar ketaatan yang dia lakukan itu. Kalau demikian adanya, maka jangan berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah. Jangan berputus asa dan jangan berlengah-lengah dari amal ketaatan. Dan tidak ada manfaatnya amal ketaatan itu dimaksudkan untuk mendapatkan dunia. Tidak ada manfaatnya. Dan bahkan itu adalah sebuah kerugian. Kenapa? Karena orang yang beramal saleh tanpa dia mengharapkan dunia, Allah sudah siapkan bagiannya bahwa Allah akan memberikan dia dunia, yaitu Allah akan memberikan dia rizki di dunia atas ketaatannya itu. Jadi kalau memang Allah sudah bagi, Allah sudah berikan pembagiannya demikian, ya sudah, untuk apa lagi? Ya, biar aja supaya nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang membaginya, dia mendapatkan akhirat dan dia mendapatkan dunia. Maka sangat sayang dan sangat merugi kalau sekiranya dia beramal lalu dia ingin mendapatkan dunia dengan amalannya. Maka yang nantinya semestinya Allah simpan pahalanya itu untuk Allah berikan di akhirat, ternyata Allah ganti, Allah berikan di dunia. Maka semua amal-amal itu dia berikan di dunia, maka kasihan dia. Sama dengan orang kafir ketika beramal tidak mendapatkan pahala apa-apa, tetapi dia hanya mendapatkan dunia saja, balasan di dunia saja. Maka ini sebuah kerugian besar. Maka kalau kita tahu, ya, beginilah perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan tenang dalam beramal. Kita akan tenang dalam beramal, ya, kita akan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan kita akan berusaha untuk melakukan segalanya. Bahkan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ya mengatakan dalam surat Al-An'am, ya,
Faqul rabbukum dzur rahmatin wasi'atin wala yuraddu ba'suha 'anil qaumil mujrimin. Ya, maka katakanlah Rabb kalian itu mempunyai rahmat yang sangat luas. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa, dosa apapun yang dilakukan oleh seseorang. Maka di sini apa? Ya, karena rahmat Allah itu sangat luas, maka sudah sepantasnya seseorang itu dia beramal dengan ikhlas dan jangan dia berputus asa. Dan jangan dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan mubarakah ini. Ya, kita hanya bisa membaca suatu hadis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita biidnillahi ta'ala. Ya, Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.